bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini sehat. Saya juga alhamdulillah sehat hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Ya Bu, ini sesuai dengan janji kita hari ini bahwa saya akan observasi di kelas Bu ini. Namun sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Kita akan lakukan pra-observasi. Mungkin saya akan sedikit bertanya kepada Bu Irni beberapa pertanyaan sebelum mengadakan observasi di kelas. Santai aja ya Bu ya. Santai aja, oke. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa sih yang ingin Bu Irni capai dari pertemuan kita kali ini? Tentunya hal yang ingin saya capai dari pertemuan ini adalah saya mendapatkan masukan dan juga beberapa kritik dari Ibu mengenai bagaimana cara pembelajaran yang akan hendak saya laksanakan pada siang ini. Oke. Jadi Bu Irni ingin kita kali ini dalam pembicaraan kali ini saya memberi masukan atau saran kepada Bu Irni yang mungkin bukan kritik. Kalau kritik kayaknya terlebih jadi mungkin masukan atau saran ya Bu. Untuk pembelajaran kali ini sendiri Bu Irni akan melakukan pelajaran apa Bu? Untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran IPS di kelas 4. Jadi hari ini Bu Irni akan melakukan pengajaran IPS di kelas Bu Irni sendiri. Ya, kelas 4 deh. Tujuan pembelajarannya mungkin Bu boleh saya ketahui? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dari lantunan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 142, siswa dapat memahami tentang pemanfaatan keragaman hayati menurut anjuran dari Allah SWT. Lalu melalui video penayangan presentasi, PPT, PowerPoint dan juga gambar, siswa dapat memahami mengenai pemanfaatan dari keragaman hayati dan juga cara pelestariannya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran ini Bu Irni akan melantunkan atau mendengarkan anak ya, siswa Al-An'am ayat 42 tentang makhluk hidup hewan ya Bu Irni. Ya, hewan, kemudian juga Bu Irni akan mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin ya Bu yang tujuan dari pembelajaran kali ini. KD-nya sendiri? Untuk KD-nya kebetulan menggunakan kurikulum 2013, tepatnya di KD 3.1 mengenai identifikasi karakteristik keuangan dan juga pemanfaatan dari sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, dan di KD 4.1-nya keterampilannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi tentang pemanfaatan keragaman hayati tersebut bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi KD-nya sendiri tentang keberagaman, identifikasi tentang keberagaman hayati ya Ibu ya. Nah kemudian untuk kali ini nih Bu ya, ketika nanti saya observasi, adakah yang ingin Ibu fokuskan dari area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu sendiri? Oke, tentunya area yang memang ingin saya fokuskan untuk dikembangkan adalah dari segi cara pengajaran saya di dalam pembelajaran, yaitu khususnya dari metode pembelajaran dan juga model pembelajarannya. Jadi pada observasi kali ini Bu Irni ingin saya observasi dari cara mengajar dari metode dan modelnya. Iya, metode dan model pembelajaran. Metode dan model pembelajaran yang ingin dicapainya. Nah, untuk strateginya sendiri Bu, untuk mencapai itu Bu Irni sudah mempersiapkan apa nih? Oke, tentunya untuk strategi saya dalam mencapai keberhasilan tersebut adalah dengan mempersiapkan rancangan pembelajarannya, dimulai dari bagaimana materi yang akan saya sampaikan, lalu metode model yang saya pilih, serta pendekatan dan strategi pendekatannya, hingga pada penyiapan dari media dan juga sumber pembelajarannya. Keren, kayaknya Bu Irni sudah mempersiapkan semuanya untuk observasi kali ini. Saya jadi takjub nih Bu, gitu kan. Nah, kemudian yang saya tanyakan, mengapa Bu Irni ingin diobservasi lebih dalam metode dan model pembelajaran? Ya, tentunya memang ini dikaitkan dengan ketika saya dihadapkan langsung ketika implementasi pembelajaran. Mungkin terkadang saya merencanakan pembelajaran dengan metode dan model tertentu. Nah, namun ketika dihadapkan pada situasi pembelajaran mungkin dari keterbatasan waktu dan juga karakteristik siswa yang berbeda,
terkadang perlu adanya penyesuaian lagi gitu. Jadi ada hal yang berbeda antara yang direncanakan dengan yang saya laksanakan pada saat pembelajaran. Jadi karena Bu ini merasa selama ini mungkin ada yang kurang pas kadang-kadang ya dari metode dan model yang dilakukan karena keberagaman ataupun mungkin dengan alokasi waktu, sedangkan mungkin di RPP sendiri sudah dicantumkan seperti ini tapi kenyataannya mungkin tidak sesuai. Jadi mungkin Bu ini sendiri ingin lebih bagaimana sih mengklopkan metode dan model pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Kemudian indikator pencapaiannya seperti apa sih Bu? Untuk indikator pencapaian dari yang sudah saya rencanakan tersebut tentunya ketika siswa sudah mampu mencapai dari pengimplementasian kompetensi dasar. Jadi ketika siswa sudah mencapai keberhasilan kompetensi dasar tersebut, itu menjadi salah satu indikator siswa mendapatkan keberhasilan pembelajaran dari hasil belajarnya. Jadi indikator yang dicanangkan oleh Bu ini adalah bagaimana siswa dapat mencapai kompetensi yang telah dicanangkan. Kemudian yang mungkin sudah ini nih kompetensinya ini dan anak sudah mencapai belum ini kan? Nah kemudian kalau kita lihat dari pembelajaran yang sebelumnya, apa di posisi berapa nih kalau kita kategorikan dari 1 sampai 10, Bu ini kira-kira ada di posisi berapa? Yang meninjau dari segi saya melaksanakan pembelajaran mungkin bisa dikatakan di posisi 6. Oke, jadi Bu ini masih merasa ada di posisi 6 ya Bu ya untuk kali ini ya. Tapi kalau saya lihat Bu ini udah bagus loh Bu, masa iya masih di posisi 6 sih? Saya pikir kan Bu ini lebih dari 6. Nah oke. Kemudian kalau sekarang Bu ini merasa di posisi 6, kira-kira Bu ini ingin ditingkatkan ke angka berapa? Tentunya saya ingin terus berkembang dan bertumbuh ya dari segi saya cara melaksanakan pembelajaran yang mungkin di angka 9. Keren, mantap nih Bu. Segini aja Bu ini masih nganggap 6. Iya. Gimana 9-nya? Ya, tapi saya yakin Bu ini bisa lebih baik dan bisa lebih berkembang dari yang selama ini. Nah, menurut Bu ini sendiri, ketika Bu ini sudah mencanangkan saya ingin mencapai di nilai 9. Nah, hal apa yang bisa dilakukan oleh Bu ini sendiri? Oke, tentunya ketika saya melihat kekurangan dari cara pembelajaran yang saya lakukan adalah dari segi model dan metode, tentunya saya akan memaksimalkan dari implementasi tersebut. Nah, setelah itu mungkin disesuaikan juga bagaimana cara saya belajar menyesuaikan dengan karakteristik siswa seperti itu. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya sendiri. Mungkin nanti dari diferensiasi prosesnya, diferensiasi dari program pembelajaran dan juga hal lainnya. Jadi Bu ini sudah keren nih, sudah masuk kita ke dalam diferensiasi ya Bu ya. Jadi mungkin untuk mencapai angka 9 ini Bu ini bilang tadi bagaimana mengembangkan pembelajaran, proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa sendiri, baik dari proses, konten atau produknya. Iya betul. Nah, jadi betul Bu ini berarti sudah masuk ke dalam diferensiasi pembelajaran. Nah, kemudian hal apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Bu ini? Mungkin untuk dari segi diferensiasi seperti itu atau bagaimana? Ya, mungkin dari misalnya tadi kan Bu ini tujuannya adalah ingin memaksimalkan dalam metode dan model. Nah, untuk selama ini sendiri apa sih yang sudah Bu ini lakukan? Untuk memaksimalkan gitu dari implementasi metode dan juga model pembelajaran, tentunya salah satu upaya yang telah saya laksanakan adalah bagaimana cara saya mengidentifikasi dan memahami setiap karakteristik dan kebutuhan pembelajaran siswa. Jadi nantinya ketika saya ingin menyesuaikan, memfleksibelkan pembelajaran ketika di lapangan secara langsung, jadi saya sesuaikan dengan karakteristik pembelajaran siswa tersebut. Jadi Bu ini sendiri sebenarnya sudah ya Bu ya, sudah melakukan diferensiasi dari kebutuhan belajar anak itu sendiri dengan melihat karakteristik setiap anak mungkin berbeda-beda. Bu ini sendiri sudah mulai melakukan, tapi mungkin mungkin Bu ini ingin lebih memaksimalkan lagi. Karena Bu ini ingin lebih berkembang, lebih baik. Tentunya kita sebagai guru ingin lebih baik lagi, baik untuk diri kita dan juga murid-murid kita ya Bu ini ya.
Betul, bagus sekali Bu. Ini saya juga jadi terkesan menjadi masukan juga buat dari saya bahwa Bu ini yang sudah seperti ini merasa 6 dan yang 9 tentunya pasti di sana akan lebih baik lagi. Ya, kemudian bagaimana sih proses ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan kita? Kalau misalnya Bu ini sendiri, ini aku nih pengen seperti ini. Nah, bagaimana sih proses ini bisa berjalan kira-kira ya Bu ini? Tentunya untuk memaksimalkan proses yang telah kita rencanakan gitu ya, yang sesuai dengan apa yang distrategikan. Nah, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah tentunya kita memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu, selain dari memahami tujuan pembelajarannya, juga memahami dari kompetensi dasar yang ingin direalisasikan. Nah, di mana dihubungkan juga dengan cara kita melaksanakan proses dan juga kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswa yang nantinya dihasilkan suatu hasil pembelajaran yang baik. Iya betul Bu ini, jadi kita juga memang harus terus berproses bagaimana supaya pembelajaran ini lebih baik lagi dengan memahami semua karakter siswa, kemudian juga mungkin dari media dan model yang kita perbaiki gitu ya Bu ya. Nah, untuk kali ini, untuk tadi kan Bu Yeti sudah menyiapkan nih metode dan model pembelajaran. Nah, untuk yang kali ini sendiri strateginya apa yang sudah Bu Yeti? Untuk strategi pembelajarannya yang saya rencanakan adalah strategi pembelajaran berbasis masalah problem solving dengan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dan juga penugasan, dan menerapkan model pembelajaran PBL problem solving. Dan pendekatannya saintifik. Jadi ada proses mengamati, lalu anak mengeksplorasi informasi, mengumpulkan informasi dari pengalaman tersebut, lalu setelah itu dihadapkan pada sebuah masalah, lalu mengasosiasikannya dan juga mempresentasikan atau memperlihatkan bagaimana hasil dari analisis terhadap masalah tersebut. Jadi Bu Irni sudah menyiapkan dengan metode berbasis masalah ya Bu ya, dengan model tadi PBL, PBL dan diskusi ya Bu ya. Keren nih, kayaknya persiapannya sudah matang sekali. Mudah-mudahan ketika proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya juga dari awal sampai akhir nanti kita bisa lebih maksimalkan lagi ya Bu Irni ya. Terima kasih Bu Irni untuk percakapan kali ini. Mungkin kita akan lanjut nanti observasi di kelas ya Bu ya. Nanti kemudian nanti juga mungkin setelah observasi di kelas nanti kita akan juga mengadakan pasca observasi. Siap. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu ini, selamat berproses dan berkembang. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang akan memimpin doa? Oke, Bu Jo, silakan. Istiqadan siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alan doa jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Nah, sebelum itu Ibu cek kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak sekolah atau tidak hadir? Dan siapa saja? Oke, kita doakan bagi teman kita yang sedang sakit segera disehatkan, dan teman kita yang sedang ada keperluan mudah-mudahan dilancarkan segala keperluannya. Dan Ibu ingatkan juga bagi kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai keragaman hayati. Nah, namun sebelum itu kita ingat kembali pertemuan sebelumnya. Kita belajar tentang apa di pertemuan sebelumnya? Tentang keadaan alam, tentang sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan mempelajari dan belajar mengenai keragaman hayati dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Langsung saja. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin tahu apa menurut kalian makhluk hidup atau hewan itu apa sih? Ada yang tahu? Ada silahkan. Oke, siapa lagi? Makhluk ya? Oke. Nah, sebelumnya anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 142. Kita baca bersama-sama. Tanpa mengikuti hawa nafsu syaitan. Jadi apa makna dari Quran surat Al-An'am tersebut? Ada yang tahu? Oke, jadi kita harus memanfaatkan hewan sebagai sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Berarti tidak berlebih-lebihan. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan menyaksikan sebuah video. Namun sebelum itu, Ibu akan menayangkan video mengenai salah satu makhluk hidup, salah satu sumber daya alam, kekayaan alam yang ada di Indonesia, yaitu burung cendrawasih. Ada yang tahu sebelumnya? Belum? Tanpa berlama-lama, daripada penasaran, kita lihat videonya berikut ini. Nah, ini adalah burung cendrawasih. Hidup di tanah Papua. Sebelumnya ada yang pernah lihat?
sebagai redbirds of paradise. Jadi burung merah dari surga. Salah satu contoh kekayaan sumber daya alam juga. Nah, ini adalah habitatnya. Silahkan sambil melihat catat pertanyaan yang ada di benak kalian mengenai video yang sudah dibuat. Pakai kalian bu. Di buku catatan. Di buku catatan. Cendrawasih. Oke, sudah ya. Itu sedikit cuplikan video mengenai burung cendrawasih, salah satu burung langka yang ada di Indonesia, yang merupakan salah satu makhluk hidup sumber daya alam. Hewan tadi itu hidup di daerah habitatnya. Ini habitatnya seperti kemarin yang sudah kita pelajari. Bukan? Begitu, termasuk dalam dataran rendah, dataran tinggi atau dataran tinggi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Setelah kita melihat video tadi, maka selanjutnya adalah apa saja sih manfaat dari makhluk hidup yang telah tadi kita saksikan videonya. Seperti tadi pertanyaannya, apakah kamu tahu burung cendrawasih? Tadi udah tahu. Lalu burung cendrawasih berasal dari daerah mana? Lalu mengapa burung tersebut termasuk hewan yang dilindungi? Langka, selain langka, susah dicari. Apa lagi? Kadang-kadang suka diburu. Itu salah satunya adalah suka adanya perburuan. Lalu, bagaimana cara pelestariannya kalau misalkan burung tersebut sudah terancam punah atau langka? Yang pertama, ia membuat penangkaran. Adakah yang tahu apa itu penangkaran? Tempat iya betul, tahulah. Untuk perlindungan dengan mengembangbiakan. Jadi ketika hewan penangkaran, kita dikembangbiakan kembali sehingga nanti akan terus berlanjut tidak langka. Lalu ekosistemnya tidak melakukan penangkaran. Dan yang terakhir adalah biodiversitasnya adalah konservasi satwa langka. Jadi dengan kita memberitahu nih bahwa
badak bercula satu? Pernah melihat badak bercula satu? Enggak. Oke, kalau yang rumahnya atau saudaranya di Banten masih tahu badak bercula satu, ya? Dia tahu? Iya, gitu. Oke, selanjutnya yang keempat adalah komodo. Ada yang tahu komodo dari daerah mana? Jawa. Daerah Lombok. Nah, untuk selanjutnya adalah ini tugaskan kepada kalian untuk memilih dari keempat hewan tersebut. Tadi ada apa saja? Burung cendrawasih, harimau Sumatera, badak bercula satu, dan komodo. Pilih salah satu, setiap kelompok memilih salah satu hewan, lalu identifikasi. Ya, contohnya yaitu buatkan tabel. Misalkan nama hewannya apa? Buat tabel, Bu. Iya. Lalu habitatnya di mana? Tempat asalnya atau daerah asal. Ciri-ciri dan cara pelestariannya. Oke, silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya dan didiskusikan jawabannya. Buat ya. Satu Bu. Satu aja, setiap kelompok satu ya. Harus sama semua. Ya. Tadi pilihannya ada 4. Ada burung cendrawasih, harimau Sumatera, badak bercula satu, dan komodo. Habitatnya habitat yaitu tempat tinggalnya, lingkungannya seperti dataran tinggi, dataran rendah, perairan, laut atau apa. Ciri-cirinya, misalkan ciri-cirinya kayak misalkan punya cekak, punya tanduk, ciri-ciri fisik yang terlihat diskusikan dengan kelompok.
Lautan, perairan, sungai. Ini sesuaikan dengan hewannya. Pelestarian cara agar hewan tersebut tidak punah sudah langka. Gimana caranya? Untuk cara pelestarian minimal 3 cara ya. Habitat itu tempat tinggalnya. Apa sih namanya lingkungan hidup? Bukan ya misalkan pemukiman, lingkungan tinggi, tekanan rendah, dan iya. Sok diskusikan kira-kira di dataran tinggi kah, dataran rendah atau rendah? Ciri-ciri ini lebih ke ciri-ciri fisiknya, berupa nampak. Kayak misalkan tidak cara biarkan dia dulu punya biarkan dia dulu karena misalkan saat namanya dia ini tidak apa benar. Salah. Apa ada spesies bagian ini? Reptil terbesar. Ya, waktu harus berjalan ya. Pelestariannya juga sebentar. Cara pelestarian. Apa lagi? Baru 1. Ini 3. Siap.
menginformasikan. Setelah ini akan ditunjuk setiap kelompok ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, akan ibu tunjuk secara acak. Jadi siap tidak siap harus. Kelompok Alkifa sudah. Oke, kelompok Alkifa sudah. Maksudnya yang The Bluetooth device is ready to pair. 3 menit lagi. Siapkan setiap kelompok 1 orang untuk menjadi juru bicaranya. Kita dari sekarang. Waktu 3 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Kelompok yang sudah, acungkan tangannya. Oke, Alkifa, Anef, Mikel, Rizal sudah. Oke, sudah semuanya? Oke, siap. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasi, kita tarik nafas terlebih dahulu. Duduk yang rileks. Sekarang pegang sambil hadap-hadapan. Yang ini saling berhadapan-hadapan, kita pijat punggung tangannya. Rileks.
understand? Oke. Sekarang untuk kelompok pertama, silakan kelompok Alfi Pak. Aduh, Titik. Semuanya ke depan. Hanya yang ngobrol lagi saja. Oke, yang lain siapkan pertanyaan untuk kelompok Alfi Pak. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dari kelompok Alfa akan memberitahukan presentasi hasil diskusi kami mengenai hewan apa? hewan burung cendrawasih. Oke, silakan Razik sebagai jubir untuk menyampaikan. Nama hewan burung cendrawasih. Habitat dataran tinggi, tempat atau daerah asal Papua. Ciri-ciri berbulu warna-warni. Cara pelestarian, tidak memburunya sembarangan, tidak berjual belinya, biarkan di habitatnya. Oke, sekarang siap untuk pertanyaan. Tunggu lagi, semuanya berhak untuk. Oke, kelompok gendis silakan. Kenapa tidak boleh membunuhnya? Oke, kenapa tidak boleh Agar tidak punah. Oke, tidak punah, apalagi Agar tidak angka. tidak langka. Oh, sudah. Oke, kelompok selanjutnya Zakira. Kenapa burung cendrawasih dilindungi? Agar cari. Karena susah dicari. Selain itu, Agar tidak diburu. agar tidak cukup jawabannya. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya. Faiz. Yang belum, kelompok ini pertanyaan untuk kelompok Alfifa. Hidup di dataran tinggi. Kenapa burung cendrawasih hidup di dataran tinggi? Karena burung. Selain itu, Karena bisa terbang. oke, karena habitatnya, cara hidupnya, lingkungannya di dataran. Oke, kelompok terakhir silakan. Pertanyaan untuk kelompok Alfifa. Kenapa memilih burung cendrawasih? Mengapa memilih burung cendrawasih untuk Karena bentuknya unik Karena bentuknya unik dan warnanya. dan warnanya ungu. Oke, sekarang silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kelompok Alfifa pilih teman kelompok yang Faisal. Faisal. Kelompok Faisal silakan maju. Yang lainnya siap-siap mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu. Kami dari kelompok Faisal akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa? Komodo. Oke, komodo. Nama hewan? Komodo. Habitat dataran tinggi. Tempat kelompok. Ciri-ciri berbeda reptil berdasarkan cara pelestarian membuat penangkalan tidak mau membunuhnya, tidak boleh menjual belinya sembarangan. Oke, sekarang
daging. Berarti komodo termasuk hewan pemakan daging. Oke, pertanyaan selanjutnya, kelompok siapakah yang berani? Pertanyaan kedua. Oke, ibu pengen lihat nih keberaniannya. Siapa? Ayo, pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau tidak ibu tunjuk nih. Oke, silakan kelompok princess. Komodo berasal dari daerah. Yang keras sayang. Komodo dari daerah mana, mengapa di situ? Oke, di Lombok, dan mengapa di situ? Karena habitat. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, kelompok siapa yang berani? Oke. Gendis. Silakan kelompok gendis. Kelompok gendis. Pertanyaan untuk kelompok Faisal. Mengapa komodo tidak dibunuh? Mengapa komodo tidak boleh diburu? Karena asli dari Indonesia dan langka. Oke, hewan asli Indonesia dan juga langka. Oke, kelompok terakhir, kelompok para. Pertanyaannya, Kenapa asal daerah di Lombok? apa asal daerahnya di Lombok? Oh, karena banyak bukit yang sesuai dengan tempat tinggal dan habitatnya. Ya, oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tunjuk kelompok Faisal. Oke, kelompok gendis ke depan. Silakan pembukaan dan perkenalan. Burung cendrawasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gendis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa nama hewannya? burung cendrawasih. Habitat Dataran tinggi daerah asal karena Papua, ciri-ciri warna bulunya indah, cara pelestarian tidak membunuhnya, membuat para tidak membunuh. Oke, selanjutnya dibuka termin pertanyaan kelompok yang pertama. Oke, tujuh kelompok Afifa. Kenapa burung cendrawasih hanya ada di Papua? Kenapa burung cendrawasih hanya ada di Papua? Karena burung cendrawasih Apa katanya kelompok Afifa menurut kelompok Gendis? Karena apa? Kurang terdengar. Karena burung cendrawasih adalah habitatnya. oke, karena apa? Habitat. Oke, selanjutnya kelompok Fikri. Kenapa burung cendrawasih harus? Oke, kenapa burung cendrawasih harus dilindungi? Karena burungnya langka dan susah dicari. Oke, karena burungnya termasuk hewan. Selanjutnya kelompok para. Kenapa burung
karena itu ciri-cirinya itu sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kelompok lagi. Kelompok Mikel. Mengapa burung cendrawasih langka? Kenapa? Karena susah dicari. Oke, susah dicari. Sudah cukup jawaban dari kelompok gendis? Silakan ditutup kelompok gendis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunjuk kelompok Oke, kelompok Zakira silakan. Dibuka dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Kami dari kelompoknya hasil mengenai nama hewannya apa? Tapi kelas berapa sih? Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kelompok. Kelompok pertama. Oke, kelompok pikirin dulu deh. Bagaimana kenapa burung cendrawasih diberikan burung merah dan surga? Kenapa burung cendrawasih diberikan julukan burung merah dari surga? Oke, karena burung cendrawasih katanya memiliki bulu yang sangat indah. Oke, selanjutnya cukup kelompok Fikri. Jawaban dari kelompok Zakira. Cukup. Oke, selanjutnya kelompok Bima tadi. Bagaimana kalian mengetahui burung cendrawasih berasal dari surga? Dari surga? Oke, Ibu jelaskan ya. The Red Blue of Paradise itu hanya sebuah julukan yang berarti bahwasanya karena saking indahnya burung tersebut maka disebut sebagai burung dari surga. Oke, paham? Oke, selanjutnya kelompok gendis. Mengapa cendrawasih tinggal di dataran tinggi? Mengapa? Oke, kelompok gendis. Terdengar tidak? Tidak. Suaranya lebih dikeraskan lagi. Karena terdengar? Apakah puas dengan jawaban kelompok Zakira? Puas. Selanjutnya kelompok Farah. Satu pertanyaan untuk kelompok dia.
Tidak. Oke, suaranya lebih keras lagi. Karena selain itu ada alasan lain. Selain unik, alasannya ya karena keunikannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua laki-laki. Kelompok 5. Bagaimana komodo bisa bertahan hidup? Karena tidak banyak yang memburuknya. Selain itu, jawaban lain. Karena kulitnya tebal, jadi komodo bisa beradaptasi. Oke, kelompok betis. Mengapa komodo tinggal di daerah Lombok? Kenapa? Karena banyak perbukitan. Kenapa mau banyak perbukitan? Karena habitat. Oke, kelompok laki-laki satu lagi, kelompok fikri. Pertanyaan bagaimana komodo mencari makan? Berhewan. Selain itu, karena komodo termasuk hewan pemakan daging. Ya. Oke, silakan ditutup kelompok Farah. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah berani. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Nadia. Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri. Bernyanyi yang atas tangan. Oke, siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tangan putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kiri, kanan, atas, bawah, siap belajar. Oke, tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan sebentar. Oke, tadi kita sudah mempresentasi belajar untuk berkomunikasi di depan tentang yang sudah kalian pelajari. Tadi kita belajar tentang apa aja? Ada yang mau berbicara? Hayati. Tentang hayati. Apa itu hayati, Kak? Hayati itu tentang makhluk hidup. Lalu siapa lagi? Hewan hayati. Apa lagi? Hewan-hewan langka. Selain itu, apa lagi kelompok Aspa? Tadi kita belajar tentang apa saja? Sayap.
Pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tulis. Pertanyaan pertama. Sebutkan hewan-hewan langka yang kalian ketahui. Minimal 3. Sebutkan 3 hewan langka yang kalian ketahui. 3, Bu. Ya, jawabannya saja. Tiga, minimal 3 hewan langka. Sudah. Oke, sudah. Bentar, Bu. Pertanyaan nomor 2. Mengapa hewan yang kalian sebutkan di nomor 1 itu termasuk hewan langka? Alasannya mengapa termasuk ke dalam hewan langka? Iya, tadi kalian pertama menyebutkan hewan-hewan langka contohnya. Nah, pertanyaan keduanya, mengapa hewan tersebut langka? Apa tadi, Bu? Soalnya mengapa hewan yang kamu sebutkan di nomor pertama itu termasuk hewan langka? Alasannya. Mengapa hewan yang kamu sebutkan di nomor pertama itu termasuk hewan langka? Alasannya kenapa? Sudah? Oke, soal nomor 3. Quran surat berapakah yang menjelaskan tentang makhluk hidup? Yang tadi dijelaskan. Apa, Bu? Oh, boleh. Yang lengkap lebih bagus. Nama surat dan ayatnya. Kalau suratnya aja. Yang Nama suratnya dua. yang lengkap. Boleh suratnya deh. Yang surat apa? Yang ada itu. Yang lengkap. Seingat kalian ketika tadi memperhatikan penjelasan ini, bisa dijelaskan. Tadi menjelaskan surat dan ayatnya dibacakan oleh kita bersama-sama. Sudah? Sudah? Kelompok Farah sudah? Gak apa-apa. Tapi bagusnya lepas. Sudah? Kelompok Faisal sudah? Kelompok Alfi? Kelompok Betis? Kelompok Lia? Kelompok Farah? Farah? Sudah?
di dia ya. Minimal kelompok utara sudah. Kelompok wanita sudah. Kelompok pilih sudah. Kelompok alkitab. Udah. Kelompok Paula. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya nomor 6. Sikap atau perilaku apa yang telah kalian lakukan dalam mendukung pelestarian keragaman hayati? Sikap atau perilaku yang telah kalian lakukan untuk mendukung pelestarian keragaman hayati. Sikap apa yang telah kalian lakukan? Sikap apa yang telah kalian lakukan untuk turut serta mendukung pelestarian keragaman hayati? Apakah betul pernah melakukannya? Itu refleksi. Bebas ya, sesuai pengalaman dari perilaku yang telah dilakukan. Misalnya kayak ya perilaku tingkat turut serta melestarikan hayati hewan tumbuhan. Sudah? Oke, selanjutnya sebutkan. Mulai. Nomor 7. Sebutkan contoh dari pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada di sekitar lingkungan kalian.
Maunya. Bu minimal 2. Minimal 2. Kalau lebih Belum Bu. ini masih nomor 7 ya. Sudah? Belum. Dan soal terakhir 8 Bu. Ya, 8. Tuliskan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan bagaimana hal yang ingin kalian dapatkan dari pembelajaran selanjutnya. Tahu seperti apa pembelajaran? Perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dan selanjutnya pengen pembelajarannya seperti apa? Saran untuk ibu ke depan. Senang, sedih, bahagia. Jangan biasa aja mas, semuanya juga biasa aja. Kayak aja. Senang, gembira, sedih, bosan, menyenangkan atau apa? Biasa aja. Biasa aja. Lagi perasaan kalian setelah Biasa aja. pembelajaran hari ini dan kedepannya ini pembelajaran seperti apa? Seperti mana nih? Sudah? Udah. Sudah, semuanya kelompok Hanifa ibu cek
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Marliana dari SD Al-Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan coaching pasca observasi bersama coach saya, Ibu Ini Rahmawati Putri, dan pengajar praktik saya, Ibu Desi Syam FM. Insya Allah kita akan mulai pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Irni? Alhamdulillah baik sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Desi? Alhamdulillah sehat Bulina. Semulihna. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan pasca observasi ini. Bu Irni, alhamdulillah ya kemarin sudah melakukan praktik mengajarnya dan saya berkesempatan untuk mengobservasi Bu Irni di kelas. Bagaimana perasaan Bu Irni sendiri? Ya, alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan observasi kelas dan pembelajaran bersama dengan Bu Ina. Hal yang saya rasakan pertama kali adalah grogi ya, sangat grogi mungkin karena pertama kali mengajar dilihat seperti itu. Dan namun alhamdulillah lambat laun setelah proses pembelajaran mengalir gitu. Ya alhamdulillah, pastilah Bu ya, kalau ada grogi mah biasanya ngajar mungkin tidak dilihat. Meskipun kalau kita di sini kan biasanya mau ada partner ya Bu ya, tapi mungkin berbeda perasaannya ketika kalau partner kan cuma lihat, tidak mengobservasi. Kalau kemarin kebetulan saya mungkin berkesempatan mengobservasi Bu Irni, jadi agak grogi tapi enggak kok Bu Irni hebat. Dalam kemarin Bu Irni sudah bagus banget. Ya, kemudian Bu Irni, apa sih yang ingin Ibu Irni dapatkan di pasca observasi ini? Tentunya yang ingin saya dapatkan dari pasca observasi ini adalah masukan ataupun hal-hal feedback dari Ibu yang dapat saya insight-nya gitu dari Ibu setelah melaksanakan observasi, melihat bagaimana cara mengajar saya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Siap. Jadi Bu Irni kali ini ingin mungkin setelah observasi kemarin saya memberi masukan atau memberi feedback dari pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Nah kemudian kalau misalnya menurut Bu Irni sendiri, apakah Bu Irni ini kemarin sudah sesuai belum? Proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sesuai dengan rencana atau tidak? Ya, alhamdulillah ya kemarin dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan di RPP-nya, mulai dari tujuannya, tadi yang digunakan, lalu metode pembelajarannya, model pembelajarannya, hingga pada hasil pembelajaran yang diharapkan. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi menurut Bu Irni sendiri ketika kemarin melakukan praktek pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di RPP, dari mulai mungkin metode pembelajaran, model pembelajaran, kemudian dari prosesnya, juga dari hasilnya ya Bu ya. Iya betul. Ya alhamdulillah saya juga lihat Bu Irni kemarin sudah sesuai, kemudian sudah bagus sekali ketika praktek di dalam kelas. Nah kemudian bisakah Bu Irni menceritakan hal apa yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang telah kemarin kita lakukan itu? Oke, dari kemarin pengalaman setelah mengajar, hal yang dirasa menurut saya memuaskan dari kegiatan pembelajaran adalah di mana saya mampu mengkoordinirkan kebutuhan dari pembelajaran sesuai dengan tipe belajarnya, dari adanya diferensiasi proses pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi saya dapat mengimplementasikan berbagai proses-proses yang didiferensiasikan sesuai dengan dari tipe pembelajaran anaknya, kebutuhan dari siswa itu sendiri. Jadi Bu Irni kemarin sudah mulai masuk ke proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kemarin Bu Irni sudah mulai mengaplikasikan diferensiasi meskipun mungkin pembelajarannya belum terlalu dipelajari, tapi ini sudah mulai mempraktikkannya. Ya, apa Bu? Nah, kemudian bagaimana perkiraan Bu Irni sendiri mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin itu? Untuk memperkirakan sendiri, alhamdulillah untuk kemarin kegiatan pembelajaran itu sudah dapat mencapai tujuan karena siswa sudah dapat mampu mencapai kompetensi sesuai dengan KD-nya itu sendiri gitu disesuaikan, yang dimana salah satunya itu melalui tugasnya juga adanya diferensiasi produknya gitu. Jadi siswa itu disuruh memilih
mau identifikasi, kan kemarin itu kebetulan pembelajaran IPS yang identifikasi mengenai hewan langka. Jadi saya membebaskan anak untuk memilih mengidentifikasi jenis hewan apa yang akan diidentifikasi oleh mereka, sehingga anak diberikan kebebasan untuk memilih luaran produk dari kegiatan pembelajaran tersebut. Ya kemarin kalau saya lihat kan memang KD-nya juga mengidentifikasi apa namanya Iya, keragaman hewan hayati ya, sumber daya hayati ya Bu. Kemarin saya lihat juga memang anak-anak sudah mulai aktif ya, aktif ketika mereka memilih sendiri hewan apa yang ingin mereka jadikan pilihan untuk presentasi kelompoknya gitu kan. Kemarin juga mereka menentukan sendiri sesuai dengan kesepakatan kelompok gitu kan, karena di sana kemarin Bu itu juga melakukan apa ya, metodenya diskusi ya, belajar dalam kelompok ya. Jadi alhamdulillah Bu ini sudah bagus Bu. Kemarin kalau saya lihat memang diferensiasi di sana juga sudah mulai, anak-anak juga sudah terlihat bisa menentukan sendiri pilihannya mereka. Iya, betul. Namun kalau kita lihat dari hasil yang kemarin ya Bu ya, kemudian apa sih yang fokus pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Untuk fokus pengembangan sendiri yang ingin saya kembangkan adalah tentunya dari pengembangan inovasi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri gitu. Jadi bagaimana saya dapat mengimplementasikan dari diferensiasi baik itu dari segi prosesnya, produknya, dan juga diferensiasi jenis lainnya gitu dalam pembelajaran. Mungkin itu yang ingin saya capai. Jadi dari pengembangan ini sendiri Bu ini ingin mengembangkan diferensiasi ya, berarti pembelajaran diferensiasi. Iya. Kalau kemarin kan di pra itu kan Bu ini ingin model dan pembelajarannya alhamdulillah sudah sesuai. Iya. Nah sekarang berarti Bu ini ingin lebih kepada inovasi diferensiasi dari proses, konten ataupun produk. Iya, betul. Namun sebelumnya apakah Bu ini sudah pernah melakukan pretest di awal untuk kesiapan anak atau belum? Nah, tentunya untuk pretest diferensiasi pretest itu belum pernah sih. Untuk sampai saat ini saya belum melaksanakan. Jadi mungkin ya nggak apa-apa Ibu ya. Tapi mungkin Bu ini sudah ketika di kelas sudah mulai mempraktekkan prosesnya, berdiferensiasi, kontennya, produknya. Namun untuk saat ini belum mencoba untuk melakukan pembedaan ya, memilih anak sesuai kesiapan belajar mereka, apakah audiens, apakah visual, dan apakah kinestetis. Mungkin baru secara pengamatan ya Bu ya, tapi secara tertulis untuk tes tersebut belum ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya untuk kedepannya. Nah untuk ini nih kita refleksi, menurut Ibu apa sih menjadi kesulitan murid ketika kemarin pembelajaran itu, apa yang Ibu rasa ini murid aku merasa kesulitan di dalam hal apa gitu? Untuk kesulitan dari murid sendiri yang saya lihat itu dari pengalaman dan juga hasil dari pembelajaran kemarin, yaitu di mana murid itu kurang berpartisipasi aktif. Jadi beberapa murid mungkin ada yang malu atau seperti apa, jadi perlu adanya peningkatan dari partisipasi aktif siswa tersebut. Jadi untuk meningkatkan juga minat belajarnya dan juga untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Jadi berarti kesulitan murid menurut Bu ini sendiri adalah kurangnya aktifnya anak. Jadi tidak menyeluruh. Sebenarnya kalau saya lihat kemarin tuh anak-anak sudah mulai aktif ya, Bu. Mungkin tidak merata. Dan Bu ini inginnya semua anak itu berproses secara aktif gitu ya. Nah ini mungkin karena kalau kita lihat mungkin bisa dari diferensiasinya itu ya Bu. Mungkin karena Bu ini sendiri belum melakukan tes itu kan, mungkin kebutuhan belajar anaknya yang harus kita gali ya Bu. Nah itu kan dari versi muridnya Bu ya. Sedangkan kalau dari versi Bu ini sendiri seperti apa? Apa yang Bu ini rasakan? Ini kesulitan aku di sini ketika kalau aku mengajar. Iya. Untuk kesulitan saya sendiri itu kan memang karena melihat dari kesulitan siswa yang tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi kesulitan saya adalah bagaimana cara menyiapkan kesiapan belajar dari siswa. Jadi itu adalah salah satu kesulitan yang saya rasakan, menyiapkan kesiapan belajar dari siswa tersebut. Jadi Bu ini mungkin merasa ini tantangan aku nih supaya anak-anak ini aktif semuanya, bagaimana menggali kesiapan anaknya itu sendiri ya maksudnya.
Karena memang ya itu tadi mungkin belum ada tes di awal ya, jadi belum tahu karena baru pengamatan aja. Tapi secara tertulis, secara anak sendiri memilih, ya saya ini sukanya seperti ini, belajar ini belum ya. Nah kemudian kalau dari sini nih Bu ya, adakah solusi atau alternatif solusi lainnya untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi ini? Ya tentunya untuk solusi itu sendiri seperti saran dari Ibu ya, karena salah satunya adalah dengan menerapkan diferensiasi dari proses itu sendiri. Saya jadi akan mengingatkan bagaimana menganalisis, mengidentifikasi dari tipe belajar siswa, sehingga nanti saya juga akan dengan mudah mengidentifikasi bagaimana tipe pembelajarannya. Dari sana saya pun dapat mengimplementasikan, dan nantinya saya akan dengan mudah gitu menyiapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan tipe belajar, sehingga siswa itu lebih berpartisipasi dan motivasi belajar itu meningkat. Berarti solusi yang Ibu pikirkan atau akan rencanakan adalah yang pertama kan mengadakan riset untuk menggali potensi anak sesuai ke kemampuan atau anak belajarnya itu, kesiapan belajarnya seperti apa. Itu ya Bu yang mungkin solusi alternatifnya, supaya mungkin ketika di kelas anak-anak juga Ibu sudah menghadapinya, ketika diferensiasi si anak ini sudah bisa menghadapi, oh anak ini mah seperti ini gitu kan. Nah seperti kalau misalnya Bu ini sudah punya solusi seperti ini. Nah kalau kita lihat seberapa efektif sih solusi yang ditawarkan menurut Ibu? Kalian Ibu kira-kira efektif umpamanya ketika kita melakukan hal seperti ini? Kalau kita rentang dari skala 1 sampai 10, kira-kira seefektif apakah solusi yang akan kita lakukan? Oke, dari segi skala 1 sampai 10 untuk alternatif yang saya tawarkan itu apabila dilaksanakan secara mendalam, cara ini mungkin di interval 8 sampai 9, karena itu sudah mampu mengakomodir kebutuhan dari siswa itu sendiri. Kemarin Bu ini ngerasanya ada di skala 6 nih, padahal saya lihat enggak loh Bu ini itu kemarin ketika saya tanya di pra, saya adanya skala 6, tapi kalau saya lihat tuh Bu ini tuh udah lebih dari 6. Mudah-mudahan ketika besok ke depannya kita sudah, Bu ini sendiri sudah melakukan pretest, kemudian sudah melihat kebutuhan siswa pembelajarannya seperti apa, kebutuhan belajarnya mereka. Nah mudah-mudahan ini bisa lebih meningkat ya Bu ya, sesuai target Bu ini mungkin ada di 8 atau 9. Mudah-mudahan bisa ke 10 ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga insya Allah memang sudah aktif. Kemudian ketika kita arahkan, kita gali lagi potensi sesuai minat bakatnya, insya Allah lebih tergali ya Bu ya. Nah kemudian dari sini apa penanda atau indikasi bahwa solusi yang ditawarkan ini berhasil? Jadi ketika Bu ini akan mengadakan pretest, kemudian menganggap ini ada di skala dan 9 atau 8. Nah apakah indikasi yang solusi ini ditawarkan ini berhasil? Aku tuh merasa berhasil apa indikasinya? Untuk indikasi keberhasilan dari solusi yang saya tawarkan adalah tentunya dari pemenuhan kebutuhan belajar siswanya itu sendiri. Jadi ketika saya sudah melaksanakan diferensiasi tes dengan mengakomodir berbagai kebutuhan siswa yang berbeda, tentunya kebutuhan siswa terhadap pembelajaran itu akan terpenuhi, sehingga siswa akan termotivasi, lebih bersemangat, dan juga lebih berpartisipasi aktif. Nah, ketika siswa sudah berpartisipasi aktif, tentunya nanti tindak lanjutnya adalah siswa mampu lebih memahami dari pembelajaran yang kita sampaikan. Ketika siswa sudah memiliki semangat dan juga minat terhadap pembelajaran tersebut, maka motivasi siswa untuk memahami pembelajaran pun akan meningkat, dan tentunya ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan juga dari kompetensi dasar yang telah diterapkan pada pembelajaran tersebut. Keren Bu ya. Nih keren sekali, berarti emang Bu ini tuh sudah yakin nih bisa melakukannya insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan sama Bu ini juga tercapai. Nah kemudian dari sini Bu mungkin setelah kemarin observasi, kemudian kita refleksi, nah Bu ini sendiri mungkin ada rencana tindak lanjut ya untuk kedepannya. Nah dengan adakah apa sih yang ingin Bu ini lakukan? Rencana tindak lanjutnya mungkin bisa diucapkan 2 atau 3 rencana yang ingin Bu ini lakukan ke depannya. Untuk tindak lanjut dari kegiatan
menerapkan dan mengimplementasikan dari diferensiasi kualitas tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat bakat tentunya. Dan untuk yang kedua adalah tentunya saya ingin berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat di sini, khususnya di KKB kelas 4, karena ya ini kebetulan saya juga tim bersama dengan Bu Ina, Bu Ika, dan juga beberapa guru lainnya. Dan mungkin saya ingin berkoordinasi perihal rencana ini untuk bisa diimplementasikan juga di kelas-kelas lainnya secara bersama-sama, mengidentifikasi cara bersama-sama untuk kemajuan sekolah juga. Dan yang ketiga adalah tentunya saya terus belajar lagi dan mencari berbagai rujukan-rujukan referensi perihal dari diferensiasi tersebut, sehingga itu untuk mendukung saya juga memperdalam tentang keilmuan tersebut. Mungkin itu 3 tindak lanjut yang dapat saya lakukan. Mantap Bu. Misalnya jadi hal-hal rencana yang ke depan, yang pertama mungkin tadi Bu ini yang pertama melakukan tes untuk kesiapan belajar anak supaya ketika diferensiasi pembelajaran sudah mengetahui kesiapan belajarnya dan kita sudah bisa menyiapkan konten, produk atau prosesnya sesuai kebutuhan mereka. Kemudian tentunya kita harus berkolaborasi, betul ya Bu ya. Kita kebetulan saya dengan Bu ini kan sama-sama di kelas 4 nih, mungkin lebih gampang untuk berkolaborasinya gitu kan. Menyiapkan materi atau bagaimana sharing pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian yang ketiganya betul kita harus terus belajar ya. Apalagi dengan sekarang kan belajar itu tidak perlu tatap muka ya Bu ya, bisa dari Googling, bisa YouTube. Betul Bu. Setuju dengan apa yang akan direncanakan oleh Bu ini dalam rencana tindak lanjut ini. Nah kemudian apa sih yang kira-kira bisa mendukung Bu ini untuk mencapai rencana tindak lanjut ini Bu? Tentunya yang akan mendukung bantuan apa saja yang dapat mendukung untuk merealisasikan rencana yang telah saya rencanakan tersebut adalah dengan dukungan dari rekan-rekan sejawat yang ada di kami juga, dengan orang-orang yang memang memiliki peran yang sama dengan saya untuk berkolaborasi untuk memajukan tujuan dari yang telah saya rencanakan tersebut. Jadi meminta bantuan dengan stakeholder seperti itu. Iya betul Bu, kita nggak bisa kerja sendirian, perlu kolaborasi baik dengan teman sejawat ataupun mungkin stakeholder tadi, kemudian kita mungkin berkoordinasi dengan wakase, kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian kita juga memang mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan tidak hanya di kelas 4, dari tingkat-tingkat yang lain. Nah Bu ini kira-kira nih Bu ini kapan mau mulai melakukan rencana tindak lanjut Bu ini? Untuk rencana saya untuk melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan ini tentunya secepatnya. Mungkin bisa di pembelajaran selanjutnya saya mulai mengimplementasikan apa yang menjadi saran dari Ibu mengenai pembelajaran yang telah saya terus secepatnya lebih baik. Betul. Bekerja lebih cepat lebih baik. Ya betul. Alhamdulillah Bu ini keren sekali. Kalau saya lihat dari kemarin dari pra observasi, Bu ini tuh sudah semangat sekali mempersiapkan semua pembelajaran dari RPP, kemudian dari media pembelajaran, kesiapannya sudah sangat maksimal. Kemudian di kelas juga Bu ini sudah bisa mengkondisikan anak-anak, kemudian ya anak-anak sudah mulai terlibat aktif, meskipun Bu ini sendiri merasa ini kayaknya masih kurang aktif ya, anak-anak harus semuanya kita aktifkan gitu kan. Kemudian di pasca juga sekarang Bu ini ketika refleksi memang sudah bagus sekali bagaimana kedepannya apa yang harus kita lakukan, kemudian refleksi dari hasil pembelajaran juga sudah sangat bagus. Mudah-mudahan kedepannya Bu ini bisa lebih baik lagi. Saya juga banyak belajar Bu ini ketika saya observasi di kelas kemarin. Saya juga banyak belajar dari bagaimana Bu ini mengajar di kelas. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya terapkan, saya serap dari ketika Bu ini di kelas tadi. Kemarin waktu mengajar bisa saya ambil bagaimana Bu ini melakukan pembelajaran sambil diskusi kelompok, kemudian ketika PBL-nya juga mereka mencari pembelajaran, itu sudah tampak sekali dan bisa saya ambil.
Mudah-mudahan Bu ini juga lebih bagus lagi ya Bu ya. Ya, kita sama-sama mungkin alhamdulillah kita di kakak di kelas 4 mudah-mudahan bisa kompak, saling sharing, saling berkolaborasi, saling memajukan, mungkin tidak bosan-bosan untuk saling mengingatkan ya Bu ya, saling memberi masukan dan mengingatkan. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Iya, terima kasih banyak juga ya Bu Ina yang sudah banyak memberikan masukan untuk pembelajaran yang tentunya ini merupakan masukan yang membangun untuk pembelajaran saya ke depan. Sama-sama Bu ini, nanti bukan hanya Bu ini, saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar untuk kami yakin ini lebih maju dan lebih baik. Ya, terima kasih Bu ini atas waktunya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.